Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aule Syarani. Di sini saya akan menjelaskan proyek sistem informasi absensi guru SMK. Baiklah, yang pertama adalah tujuan dan sasaran proyek. Untuk tujuan proyek sendiri ada terdapat tiga, yaitu yang pertama memperbaiki kekurangan-kekurangan dari sistem absensi yang lama, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari sistem, dan yang terakhir itu menaikkan sekuritas dari data sistem sendiri, data absensi maksud saya. Untuk sasaran proyeknya adalah guru, admin, dan pegawai sekolah yang berkepentingan dengan sistem. Selanjutnya itu manfaat proyek. Ada 5 manfaat dari proyek yang saya buat, yaitu memudahkan admin atau pegawai yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi seputar absensi, kemudian memudahkan dalam pembuatan laporan absensi, yang ketiga mengurangi penggunaan kertas untuk dokumentasi absensi, yang keempat membuat data absensi terstruktur untuk disimpan, dan yang terakhir itu memudahkan guru untuk absensi karena bisa dilakukan di mana saja. Untuk metodenya sendiri, metode yang saya gunakan pada proyek ini adalah metode waterfall. Berikut sini adalah diagram atau WBS-nya. Pada tingkat 1, proses yang terjadi di sini terbagi menjadi 6 proses. Yang pertama itu pengumpulan data, kemudian analisis, dilanjutkan dengan desain, dilanjutkan lagi konstruksi, uji coba, dan diakhiri dengan implementasi. Untuk yang pertama yaitu pengumpulan data. Pada tingkat kedua, pengumpulan data dibagi menjadi 2, yaitu pengumpulan data tentang sistem dan membuat dokumen akhir hasil pengumpulan data. Pada tingkat ketiga, pengumpulan data tentang sistem dibagi menjadi 3 cabang, yaitu melakukan wawancara, melakukan observasi sistem dengan melihat sistem secara langsung, kemudian mengumpulkan dan merangkum dokumentasi hasil wawancara dan observasi. Pada tingkat keempat, untuk melakukan wawancara sendiri dibagi menjadi 4 cabang, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan, kemudian membuat janji dengan pihak yang bersangkutan, kemudian melakukan wawancara, dan terakhir adalah membuat dokumentasi hasil wawancara yang telah dilakukan. Untuk analisis, untuk analisis sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama itu analisis masalah, terus maksud saya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis keputusan. Pada tingkat ketiga, analisis masalah sendiri dibagi menjadi 2 cabang, yaitu menelusuri atau mengidentifikasi masalah dari dokumentasi hasil wawancara, kemudian membuat dokumentasi akhir hasil analisis masalah. Untuk analisis kebutuhan sendiri juga dibagi menjadi 2 cabang. Pada tingkat keempatnya, yaitu sama saja menelusuri dan mengidentifikasi masalah dari dokumentasi hasil wawancara pengumpulan data, kemudian mempelajari dokumentasi hasil akhir analisis masalah yang telah dibuat sebelumnya. Untuk analisis terakhir atau analisis keputusan dibagi menjadi 5 cabang pada tingkatan ketiga, yaitu mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan, atau maksud saya keputusan. Setelah itu merumuskan kandidat pengembangan sistem. Ketiga, merumuskan tingkat kelayakan tiap kandidat pengembangan sistem. Keempat, menentukan kandidat sistem terpilih untuk pengembangan sistem. Dan kelima itu membuat dokumentasi akhir hasil analisis keputusan. Untuk cabang pertama pada tingkat ketiga, itu mengumpulkan data untuk analisis keputusan, itu bercabang lagi pada tingkat keempat, yaitu mempelajari dokumentasi akhir hasil analisis keputusan. Adapun proses ketiga yaitu proses desain. Pada proses desain, tingkatan keduanya dibagi menjadi 5 cabang. Yang pertama itu mengumpulkan data untuk mendesain sistem, kemudian desain diagram dekomposisi sistem, kemudian desain logika proses sistem usulan atau DFD untuk sistem, kemudian desain logika struktur penyimpanan data atau ERD sistem, dan terakhir itu desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database untuk sistem itu sendiri. Pada tingkat kedua ini, cabang pertama atau pengumpulan data untuk mendesain sistem itu dicabangkan lagi 1 cabang pada tingkatan ketiga, yaitu mempelajari dokumentasi hasil analisis keputusan akhir yang telah dibuat sebelumnya. Untuk desain diagram dekomposisi sistem dibagi menjadi 2 cabang pada tingkat ketiga, yaitu membuat rancangan desain diagram dekomposisi sistem. Setelah itu membuat dokumentasi hasil desain diagram dekomposisi sistem. Untuk desain logika struktur penyimpanan data atau RDI sendiri dicabangkan lagi menjadi 2 pada tingkat ketiga. Yang pertama itu membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data atau ERD sistem. Setelah itu membuat dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data sistem. Untuk proses ketiga, yaitu desain logika proses sistem usulan atau DFD pada tingkat kedua, juga dicabangkan menjadi 2 pada tingkatan ketiganya, itu membuat rancangan desain logika proses sistem usulan atau DFD, dan kemudian membuat dokumentasi hasil desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database sistemnya.
Untuk proses kelima juga pada tingkat kedua, yaitu desain logika proses sistem atau DFD sistem itu dicabangkan juga menjadi dua pada tingkatan ketiga, yaitu yang pertama membuat rancangan desain fisik struktur penyimpanan data atau skema database sistem, dan yang terakhir itu membuat dokumentasi hasil desain fisik struktur penyimpanan atau penyimpan data atau skema database sistem sendiri. Proses keempat itu proses konstruksi. Pada proses konstruksi pada tingkatan keduanya dibagi menjadi 5 proses ya. Yang pertama itu pengumpulan dokumentasi final desain untuk konstruksi sistem, di mana pada tingkatan ketiganya ada bercabang lagi, yaitu mempelajari dokumentasi final desain untuk konstruksi sistemnya. Kemudian setelah itu kita ke tingkatan kedua, yaitu membuat user interface system. Setelah membuat user interface, kita membuat database system. Setelah itu mengcoding proses sistem, dan terakhir integrasi proses sistem, database, dan user interface per sistem. Untuk proses ketiga, yaitu membuat database sistem sendiri, dicabangkan menjadi dua pada tingkatan ketiga. Yang pertama itu melakukan instalasi RDBMS untuk sistemnya, baru setelah itu mengcoding database sistemnya. Untuk proses kelima pada tingkatan kedua, yaitu integrasi proses sistem, database, dan user interface itu dicabangkan menjadi dua pada tingkatan ketiga. Yang pertama melakukan integrasi proses sistem, database, dan user interface system, kemudian membuat dokumentasi dari hasil integrasi yang sudah dilakukan tadi. Yang proses kelima adalah proses uji coba. Pada proses uji coba pada tingkat keduanya dibagi menjadi 5 proses ya. Yang pertama itu uji coba alpha testing pada sistem. Setelah testing alpha, diuji coba juga pada beta testing juga. Setelah itu melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing. Selanjutnya melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing dengan tim pengembang pihak sekolah. Dan yang terakhir itu mengumpulkan dokumentasi terkait uji coba sistem. Untuk proses pertama pada tingkat kedua, yaitu uji coba alpha testing pada sistem. Pada tingkat ketiganya dibagi menjadi dua, yaitu melakukan uji coba alpha testing pada sistem dan kemudian membuat dokumentasi hasil uji coba alpha testing pada sistem. Untuk uji coba beta testing pada sistem dibagi menjadi tiga. Pada tingkatan ketiganya, yaitu menentukan user tester untuk sistem, kemudian melakukan uji coba beta testing pada sistem, dan terakhir membuat dokumentasi hasil uji coba beta testing pada sistem. Untuk uji coba tingkatan kedua pada proses ketiga, yaitu melaksanakan rapat evaluasi testing dengan tim pengembang sistem sendiri, dibagi menjadi 5 ya. Pada tingkat 3, yang pertama kita harus membuat janji dengan tim pengembang sistem terlebih dahulu. Setelah itu menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk tim pengembangnya. Setelah itu menyiapkan akomodasinya, barulah proses keempat itu pembahasan rapat dengan tim pengembang, di mana pada tingkatan keempat dibagi menjadi 2 cabang, yaitu mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba alpha testing pada sistem dan mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba beta testing pada sistem. Barulah setelah itu ke proses kelima pada tingkatan ketiga, itu membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem. Kemudian rapatnya proses keempat pada tingkat kedua, yaitu melaksanakan rapat untuk evaluasi testing dengan pihak sekolah. Pada dasarnya mirip-mirip saja dengan dengan pihak pengembang tadi, hanya saja pada tingkat 3 dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama itu membuat janji dengan pihak sekolah, kemudian menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk pihak sekolah, kemudian menyiapkan akomodasi dan ruang rapat untuk pihak sekolah, barulah pembahasan rapat dengan pihak sekolah, di mana dibagi menjadi 3 pada tingkatan keempat. Yang pertama mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba alpha testing pada sistem dengan kebutuhan sistem, kemudian mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba beta testing pada sistem dengan kebutuhan sistem, dan terakhir hasil rapat evaluasi testing sistem dengan tim pengembang sistem. Yang terakhir itu yang berikutnya tanda tangan hasil testing sistem oleh pihak sekolah, dan terakhir membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem oleh sekolah. Selanjutnya itu tingkat pada tingkat kedua, itu pengumpulan dokumentasi terkait uji coba sistem, yang dibagi menjadi 4 pada tingkatan ketiga. Yang pertama dokumentasi hasil alpha testing, yang kedua dokumentasi hasil beta testing, yang ketiga dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem pengarsipan dengan tim pengembang, dan yang terakhir itu dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem pengarsipan dengan pihak sekolah. Yang terakhir adalah implementasi. Pada proses implementasi dibagi menjadi 6 cabang juga pada tingkatan keduanya. Yang pertama itu pengadaan perangkat pendukung untuk sistem, yang dimana bercabang menjadi 3 pada tingkat ketiga, yaitu pengadaan komputer selain untuk sistem, komputer server untuk sistem, dan alat sistem jaringan untuk sistem. Pada tingkatan kedua instalasi sistem, terus kemudian implementasi jaringan sistem, konversi sistem, training kepada user, dan kemudian membuat dokumentasi implementasi sistem.
Untuk instalasi sistem sendiri dibagi menjadi 4 cabang pada tingkatan ketiga, yaitu melakukan instalasi software pembantu sistem yang diperlukan dari sisi klien dan server sistem, instalasi aplikasi sistem informasi absensi guru, kemudian konfigurasi aplikasi sistem, dan terakhir adalah testing sistem dari sisi klien dan server. Untuk implementasi jaringan sistem pada tingkat ketiga dibagi menjadi 6, yaitu melakukan instalasi sistem jaringan komputer klien pada sistem, melakukan instalasi sistem jaringan komputer server pada sistem, melakukan instalasi sistem penghubung antara komputer klien dan server pada sistem, melakukan konfigurasi sistem jaringan antara komputer klien dan server pada sistem, melakukan tes sistem jaringan antara komputer klien dan server pada sistem, dan terakhir membuat dokumentasi sistem jaringan antara klien dan server pada sistem. Untuk proses keempat yaitu konversi sistem dibagi menjadi 5, yaitu menentukan waktu yang diperlukan untuk melakukan migrasi sistem, melakukan konversi sistem menggunakan metode melakukan konversi database sistem, melakukan tes pada sistem yang baru dibuat, dan membuat dokumentasi hasil konversi sistem. Terakhir adalah training kepada end user system, menentukan waktu yang diperlukan untuk training end user system, membuat jadwal pelatihan, kemudian menentukan lokasi pelatihannya, dan kemudian baru melakukan pelatihan sistem, dan terakhir membuat dokumentasi hasil konversi sistem. Baik, itu saja pemaparan saya mengenai WBS, diagram dari sistem informasi absensi guru SMK. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.